Jadi gini teman-teman, pertimbangan saya kenapa kasus ini tetap berjalan karena Bermula dari perdebatan di media sosial perihal jaring yang menuduh sejumlah selebriti tanah air menerima endorse untuk mengaku terpapar COVID-19, akhirnya Adam Denny melaporkan jaring ke Polda Metro Jaya atas dugaan pengancaman melalui media elektronik. Pengancaman tersebut terjadi lantaran jaring menuduh jika Adamlah yang menyebabkan akun Instagramnya mendadak hilang. Jaring yang menuduh Adam lewat panggilan telepon, menghina, memaki hingga mengancam Adam, di mana semua ucapan jaring tersebut direkam oleh pria kelahiran Desember 1995 tersebut sebagai bukti yang ia gunakan dalam pelaporannya. Namun, sebelum Adam melapor, jaring sempat meminta maaf melalui sambungan telepon atas ucapan yang ia lontarkan. Bahkan istri jaring, Nora Alexandra, meminta langsung kepada Adam untuk tak membawa hal tersebut ke ranah hukum. Awalnya, Adam yang mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan istri jaring akhirnya memutuskan untuk berdamai dengan mengajukan sebuah syarat. Adam meminta jaring untuk meminta maaf kepada masyarakat lantaran telah membuat pandemi ini semakin runyam dengan pernyataan darinya. Sayangnya, syarat tersebut ditolak mentah-mentah oleh drummer Superman Is Dead tersebut yang justru merendahkan Adam dan menantangnya untuk tanding hukum. Berdasarkan hal tersebut, Adam pun langsung melaporkan jaring pada 10 Juli 2021 lalu ke Polda Metro Jaya atas dugaan pengancaman melalai media elektronik, di mana Adam menyangkakan jaring melanggar pasal 335 KUHP dan atau pasal 29 jungto pasal 45B Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang IT. Namun, usai ditetapkan sebagai tersangka pada 7 Agustus 2021 lalu dan menjalani pemeriksaan, tampaknya jaring justru berubah pikiran dan menyesali perbuatannya tersebut. Didampingi kuasa hukumnya, jaring pun mengupayakan keadilan restoratif untuk menyelesaikan masalah hukumnya dengan Adam, di mana pihak pelapor dan terlapor dipertemukan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil. Upaya tersebut rupanya berhasil hingga jaring dan Adam pun dipertemukan di Polda Metro Jaya pada 14 Agustus 2021 lalu untuk melakukan mediasi. Usai menjalani proses mediasi selama 1 jam, jaring pun mengungkapkan jika dirinya telah meminta maaf secara langsung kepada Adam saat mediasi berlangsung yang diterima dengan baik oleh Adam. Bahkan pria bernama asli Igede Aryastina tersebut meminta kepada netizen untuk tak kembali memanaskan suasana lantaran dirinya dan Adam telah saling memaafkan. Tadi sudah terjadi proses saling memaafkan, saya sudah meminta maaf, saudara Ade juga sudah menerima maaf saya dengan tulus. Saya minta tolong, saya mohon terutama kepada para netizen, sudahilah memanas-manas situasi, karena permasalahan seperti ini menang jadi arang, malah jadi debu. Jadi tidak ada yang untung dari permasalahan ini. Jadi saya mohon sekali lagi kepada para netizen, sudahilah memanas-manaskan situasi, karena kami sudah saling memaafkan. Ngobrol ini ya seputar permasalahan ini menjelaskan hal lain dan sebagainya. Berbeda ya, saat ini memang yang bersangkutan lebih kalem, lebih bijak, lebih baik. Sayangnya, meski telah saling memaafkan, namun rupanya proses hukum akan tetap dilanjutkan oleh Adam. Bahkan, Adam menyebut jika permintaan maaf jaring tersebut sudah terlambat hingga dirinya telah bulat memutuskan untuk terus melanjutkan proses hukumnya. Dan kini, meski jaring telah berstatus tersangka atas pengancaman terhadap Adam, namun rupanya pihak kepolisian tak melakukan penahanan terhadap pria asal Bali tersebut lantaran telah memahami serta meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya. Teman-teman, pertimbangan saya kenapa kasus ini tetap berjalan karena memang kasus ini sudah bergulir di jalur hukum yang sesuai. Saya memaafkan, tetap memaafkan, tapi tidak melupakan, dan saya juga tadi membuat keputusan dengan kuasa hukum saya untuk terus melanjutkan proses hukum yang berlaku di pihak kepolisian. Paling kayak gitu ya, karena memang sebelum saya melaporkan, saya sudah melakukan mediasi, tapi di dalam mediasi sebelum yang saya laporkan itu
saya ditolak mentah-mentah, ditantang tadi hukum, saya dibilang bukan siapa-siapa. Pada intinya memaafkan sebagai manusia, iya jelas memaafkan. Cuma saya ingin proses ini terus berjalan sampai di pengadilan nanti. Kita lihat saja biar pihak kepolisian yang memproses kasus hukum ini untuk kedepannya. Dan saya juga berterima kasih kepada Subdit 3 Resmo Polda Metro Jaya yang sudah memfasilitasi adanya agenda mediasi ini. Agenda mediasi berjalan baik dan memang keputusan saya sudah bulat, tidak dapat diubah sama sekali. Sebelum saya melaporkan, saya hanya meminta syarat kepada terlapor untuk membuat video permintaan maaf kepada publik dan kepada saya, terutama untuk pada publik yang seputar masalah endorsement COVID itu. Cuma memang tidak memenuhi kesepakatan dan saya juga selalu konsultasi ke kuasa hukum saya ketika memang proses mediasi kemarin ditolak, kemungkinan besar dan kemungkinan kecilnya untuk damai dalam perjalanan kasus ini benar-benar sangat kecil kemungkinan. Itu paling aja. Saya tidak menuntut apa-apa, bahkan saya tidak meminta mungkin isu-isu di luar ya, tidak meminta nominal-nominal sama sekali. Mohon teman-teman jangan memanaskan situasi. Saya pure di sini sudah membuka mediasi sebelum melaporkan. Jadi ketika ada proses mediasi, kemungkinannya sangat kecil untuk kami menyelesaikan masalah ini secara hukum. Jadi biar pihak kepolisian saja yang memproses kasus ini. Jika memang nanti pihak kepolisian memfasilitasi kami lagi, ya saya juga sebagai warga negara Indonesia yang baik, wajib taat hukum ya, saya juga akan datang lagi nanti jika memang pihak kepolisian memfasilitasi. Jadi untuk saat ini saya menyerahkan semua proses kasus ini kepada pihak kepolisian. Segala proses hukum kami serahkan kepada penyidik Subdit 3 Polda Metro Jaya. Jika dia menyadari kesalahannya, terus kemudian dia mengaturkan menyadari kesalahan, kemudian meminta maaf, apakah itu diterima atau tidak, maka tidak perlu lagi dilakukan penahanan. Gitu, artinya banyak pertimbangan kenapa dari penyidik tidak dilakukan penahanan. Satu, alasan objektif subjektif yang tadi, dan yang ketiganya adalah melandasi surat edaran dari Kapolri. Yang salah satu poinnya menyebutkan kalau penanganan Undang-Undang ITE di mana para pihak atau si tersangka menyatakan mengerti kesalahannya dan kemudian memahami kesalahannya dan meminta maaf atas kesalahan yang dia lakukan, maka tidak perlu lagi dilakukan penahanan. Tetapi tidak berarti menghilangkan pidananya. Oleh karena itu berkas itu berjalan.